Okay, boys, here we go. Halo para pengangguran tanpa tanda jasa, jumpa lagi bersama saya, anaknya Lee Min Ho. Bagaimana kabarnya? Gimana? Cebok masih pakai tangan kiri? Sama. Oke, kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Night of a Tomboy. Jadi sekarang gua pindah ya ke film perbucinan. Kemarin kan sudah menceritakan film horor kemudian pergelutan. Jadi sekarang perbucinan lah, nggak apa-apa ya. Biar tidak penasaran, kita lanjut saja ke alur ceritanya. Untuk openingnya jangan ya. Gele aing, tapi udah gimana lagi. Yuk, lanjut saja ya. Diceritakan seorang gadis cerdas berparas cantik, yaitu teteh saya yang tomboy. Ia adalah Haisiu, sebut saja Emeh lah, susah. Dia adalah seorang mahasiswa University Sydney jurusan matematika. Kemudian kecerdasannya di atas rata-rata dan hobinya tak seperti gadis-gadis di Indonesia yang mana tiap hari bergelut dengan TikTok, tetapi ia suka tinju dan taekwondo. Dan kesibukannya sekarang adalah sedang meneliti dan menemukan ramuan cinta. Biar paham, mari kita simak kelanjutannya. Eme ini tertarik sekali meneliti perihal ramuan cinta, namun penelitiannya ditolak oleh dosennya karena membutuhkan cuan yang banyak dan tak yakin akan berhasil. Tetapi dia tetap kekeh karena ingin semua orang hidup dengan pasangannya bahagia, ditambah ia ingin mengurangi angka perceraian dan keluarga yang berantakan maksudnya. My true love formula. Bahkan Find saking you pedenya, the one. dia mempromosikan penelitiannya saat pemilihan organisasi. Kemudian dia mencari kelinci percobaannya untuk mendukung penelitiannya, yaitu Lily, teman sekamarnya. Dan awalnya sukses, Lily berhasil mendapat gebetannya dan cukup bahagia di awal, dan ujung-ujungnya gagal juga. 你跟他们说。 Saking patah hatinya Lily, sampai nekat mau bunuh diri dan pada akhirnya Emeh dianggap oleh satu kampusnya adalah cewek gila. Dan nasib Lily berhasil diselamatkan oleh saya, yang kebetulan pada saat itu saya sedang mencari udang di balik batu. Canda ketang, bukan. Emeh yang panik di mana Lily akan bunuh diri. Emeh segera menyusulnya, namun saat ia melihat Lily dipeluk oleh saya, lalu ditalapung sampai tikusruk ke pasir laut. Melihat Lily yang tengah depresi, makin merasa bersalah lah Emeh. Dan Emeh pun bertekad keras akan mengoptimalkan dalam penelitiannya karena merasa bersalahnya. Ia pun memilih kelinci percobaannya, yaitu Emeh sendiri. Dan disitulah kekhawatiran Emeh, karena faktanya Emeh sendiri belum pernah merasakan jatuh cinta, apalagi dicintai orang lain. Aduh, sakit. Saat ia mencoba menggunakan rumus buatannya, rumus itu menyatakan bahwa jodohnya akan dia temukan di Beijing. Dan pada akhirnya dia pun pergi ke Beijing. Dan sampai saat ini saya dibikin tertarik ya sama penelitian si Eme ini, dimana si saya tuh pengen gitu mencoba ramuan itu biar tahu di mana jodoh saya gitu. Lanjut, sebelum ia berangkat, ia ingin menuntaskan data-datanya dengan mengunjungi tempat lonte berserakan. Dan dia pun mengamati semua aktivitas orang-orang di sana. Dan tak disangka dia melihat Heishi, sebut saja Omon lah, yang sedang bercakap dengan salah satu lonte di sana. Emeh pun mengira bahwa Heishi, sebut saja Omon ini sedang jajan lonte di sana. Pertemuan itu pun berakhir dengan tenggelan ke muka Omon. Hari pun berlanjut, berangkatlah Emeh ke Beijing. Dan tak disangka berbarengan dengan Omon yang kebetulan dia ke Beijing juga. Tibalah di bandara, Omon pun sudah tidak sabar ingin bertemu dengan gebetannya yang biasa saja kalau dibandingkan dengan Emeh ya. Ia bernama sebut saja Titin lah, gak apa-apa, emak gua itu. Kemudian Emeh tak sengaja lewat dan berteriak mengatakan bahwa Omon adalah cowok genit yang nawar cewek dengan harga merakyat. Mereka pun pas ya, dan Titin pun menolak cintanya Omon. Disitulah Omon kehel ke Emeh. Dan Emeh pun tersadar bahwa dia salah orang. Karena gak enak, Emeh pun langsung kabur menuju hotel tempat tinggalnya. Saat ia membuka koper, ternyata koper yang ia bawa adalah milik Omon. Dan dia pun kebingungan karena tak punya identitas sama sekali. Bahkan anjingnya dikejar-kejar petugas keamanan di sana karena tak ada dokumentasi dan identitas. Dan pada akhirnya Emeh pun pergi ke tempat tinggal Omon. Dia pun memaksa untuk nebeng tidur sambil nunggu koper miliknya. Dengan ketidaksopanannya Emeh malah bersikap seperti di rumahnya sendiri, bahkan memakai kamar mandi seenaknya, seperti membuang tisu di mana-mana, softtek di mana-mana, pokoknya itulah. Omon yang kebelet pipis tak kuasa menahannya, ia pun pipis di baskom.
Dan naasnya anjing milik Emeh yang greget dengan spare part milik Omon, lalu menggigitnya. Kemudian Omon dilarikan ke rumah sakit. Saat ia kembali ke rumah, Emeh pun sudah ada di kasur dan memakai semua barang-barangnya. Omon pun protes atas kelakuan anjingnya. Kemudian Omon pun memutuskan untuk tidur di sofa. Namun anjing miliknya Emeh malah ngajak jogol dengan menarik selimut yang dikenakan Omon. Karena merasa di rumah sendiri, Emeh pun menjadikan tempat tinggal Omon sebagai laboratorium tempat penelitiannya. Emeh yang dijadikan dirinya sebagai kelinci percobaannya menunggu cinta sejatinya datang pada tanggal 23 September pukul 9 pagi. Namun menurut hitungan rumusnya, ia akan bertemu dua cowok pecundang dulu sebelum bertemu dengan cinta sejatinya. Omon pun yang mendengar itu tertawa karena terdengar mengada-ngada. Kemudian Emeh minta bantuan kepada Omon untuk menyiapkan kencan pertamanya. Kemudian Omon mempertemukannya dengan Buli yang Ching Liang Tai. Apa itulah pokoknya, sebut saja Mar lah. Dan dia akan mencarikan 4 lusin pria sebagai subjeknya. Dan kagetnya saat Emeh bertemu dengan semua pria itu, tak ada satupun yang tertarik padanya. Andaikan ada si saya gitu di sana, mungkin langsung saya bungkus. Dan Mar pun menyarankan agar merubah penampilannya. Dia pun banyak mencoba model baju, kemudian bermake up dan meluruskan rambutnya, terutama rambut kepalanya. Omon pun tertawa ngakak melihat tingkah somplaknya Emeh. Kemudian lagi-lagi Mar menyarankan agar Emeh masuk komunitas cewek tomboy patah hati maksudnya. Salah wae anjing. Saat pertemuan komunitas itu tak disangka ada Titin di sana. Omon pun tampak sedang galau dan ia cerita sedang bucin dengan Titin dan telah berkorban sangat banyak untuk dia. Namun sayang ceritanya bertepuk sebelah tangan sebelah eueuh. Emeh pun lalu mempertemukan mereka berdua dan menjelaskan kesalahan di bandara kemarin. Namun tak disangka Titin sudah punya pacar baru. Kemudian Omon pun patah hati dan menyanyikan lagu Ku menangis duk 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 cerot duk 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 cerot cerot cerot. Kemudian Emeh pun menjelaskan rumus alternatif agar Omon tidak terlalu patah hati. Kemudian Titin yang merasa diremehkan pun mengejek Emeh dan dia berkata tidak akan punya pasangan selamanya. Emeh pun mencoba menghibur Omon dengan teori-teorinya. Kini giliran Emeh yang curhat saat ia remaja orang tuanya berantem dan ibunya meninggalkan dirinya. Ia sangat sedih dan terus-menerus menangis. Sejak saat itu dia tak ingin menangis lagi untuk selamanya. Emeh ingin rumus cintanya berhasil agar tak ada yang memiliki keluarga yang sama sepertinya. Namun selama proses mencari cinta sejatinya, ia tak sengaja menemukan 2 cowok pecundang sebagai syarat penelitiannya. Omon pun menawarkan dirinya sebagai pacar pecundangnya selama 1 hari. Mereka pun jadian dan inilah kisah mereka pacaran 1 hari. Mereka justru tampak sangat cocok, tak seperti pacar bohongan semata. Dan mereka pun dance bersama, kemudian selfie, masak, dan layaknya seperti sudah berumah tangga. Dan malamnya pun mereka berkencan, kemudian mabok bareng, dan dia pun memutuskan untuk ditato. Kemudian Omon ingin menjahili Emeh. Ia meminta tukang tato agar Emeh kesakitan sampai menangis. Namun tak disangka, malah Omon yang KO karena kesakitan. Sebelum mereka mengakhiri pacaran sehari, Emeh pun meminta dibuatkan lagu tentang matematika untuknya. Mereka pun sangat romantis saat itu dan mereka merasa sangat bahagia pada waktu itu. Saat mereka pulang datanglah Titin dan ingin mengobrol dengan Omon. Mereka pun rebutan dan tarik-menarik. Namun Omon lebih memilih pergi dengan Titin. Dan disinilah patah hati yang pertama kali dirasakan oleh Emeh. Untuk kelanjutannya tunggu ya. Saya sudah capek nih. Tunggu ya. Oke. Di part 2. Yuk, bye-bye. Untuk pesan-pesannya juga nantikanlah di part 2 ya.